Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang dinamika atmosfer. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Alifah Febi Nur Aini dengan NIM 0601072002, dan partner saya yaitu Kalia Rizka Safitri dengan NIM 0601072028. Baiklah, langsung saja. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kalia. Kepada Kalia dipersilahkan. Penyusun lapisan atmosfer. Yang pertama, troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang paling rendah. Yang kedua, stratosfer, yaitu lapisan stratosfer berada di ketinggian 10-15 km di atas permukaan bumi. Lapisan troposfer berpengaruh pada kehidupan organisme di permukaan bumi karena lapisan ini merupakan tempat terakumulasinya ozon. Oleh sebab itu, disebut juga sebagai ozone layer. Yang ketiga, mesosfer, terletak pada ketinggian 50-80 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Yang keempat, termosfer. Termosfer terletak di ketinggian di atas 80 km dari permukaan bumi. Lapisan termosfer memiliki suhu paling tinggi, yaitu sampai ratusan bahkan ribuan derajat Celcius. Next. Cuaca dan iklim di permukaan bumi. Cuaca adalah kondisi udara pada jangka waktu yang singkat dan wilayah yang sempit. Misalnya suhu, angin, dan hujan. Keadaan cuaca di permukaan bumi dipengaruhi oleh penyinaran matahari, kondisi permukaan bumi seperti daratan dan perairan. Unsur-unsur cuaca meliputi suhu udara, kelembapan udara, awan, hujan, tekanan udara, dan angin. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Jika tekanan udara adalah berat massa udara di suatu wilayah. Jika angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang memiliki tekanan udara maksimum ke daerah yang memiliki tekanan udara minimum. Next. Kelembapan udara. Kelembapan udara berkaitan dengan kandungan air dalam udara. Semakin banyak kandungan air di udara, maka udara tersebut semakin lembab. Awan. Awan adalah kumpulan titik-titik air atau kristal es di dalam udara yang terjadi karena adanya kondensasi atau sublimasi dari uap air yang terdapat dalam udara. Lalu hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun di suatu daerah dalam suatu tertentu yang diukur dalam harian, bulanan, atau tahunan. Alat untuk mengukur curah hujan adalah rain gauge. Faktor-faktor yang mempengaruhi curah hujan yaitu topografi, arah lereng, dan arah angin. Baiklah, terima kasih kepada Kalia atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, tentang pembagian iklim di permukaan bumi akan saya jelaskan. Yang pertama ada klasifikasi tipe iklim. Ada iklim matahari. Nah, iklim ini didasarkan pada sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Oleh karena itu, pembagian iklimnya didasarkan pada perbedaan dari lintang astronomis, yaitu daerah iklim tropis 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan, daerah iklim subtropis yaitu 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara lintang selatan, ada daerah iklim sedang 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara lintang selatan, lalu ada daerah iklim dingin 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara lintang selatan. Lalu ada iklim komponen. Iklim ini didasarkan pada kelembapan dan temperatur. Iklim A yaitu iklim hujan tropis dengan temperatur bulan tertinggi minimum 18 derajat Celcius dan rata-rata kelembapan udaranya tinggi. Selanjutnya ada iklim B
yaitu iklim kering atau gurun. Terdapat di daerah gurun atau semi-arid atau yang biasa kita kenal dengan stepa. Dan kondisi penguapannya besar sehingga tidak ada kelebihan air tanah dan tidak ada sungai yang mengalir secara permanen. Selanjutnya ada iklim C, yaitu iklim lintang sedang atau iklim hujan lintang sedang dengan temperatur bulan terdingin 18 derajat Celcius sampai minus 3 derajat Celcius. Ditandai dengan adanya 4 musim, yaitu spring, summer, autumn, dan winter. Selanjutnya ada iklim D, yaitu iklim sedang yang dipengaruhi daratan dengan musim winter yang tajam, sehingga disebut iklim mikrothermal. Pada iklim mesotermal, musim dinginnya sejuk, bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius dan suhu rata-rata bulan terdingin minus 3 derajat Celcius. Lalu ada iklim E, yaitu iklim kutub dengan ciri khas yang tidak mempunyai musim hangat atau warm season. Selanjutnya ada iklim Schmidt-Ferguson. Nah, iklim ini dikembangkan oleh F.H. Schmidt dan J.H.A. Ferguson. Mereka adalah orang Belanda yang menjadi peneliti iklim di Indonesia. Oleh karena itu, iklim ini sangat berguna untuk keperluan pertanian, kehutanan, hortikultura, dan untuk pengembangan tanah. Selanjutnya ada iklim Oldoman. Pembagian tipe iklim ini hanya memakai indikator curah hujan. Bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut dikaitkan dengan pertanian untuk daerah tertentu sehingga pembagian iklimnya disebut zona agroklimat. Misalnya, jumlah curah hujan sebesar 200 mm setiap bulan cukup untuk membudidayakan sawah. Adapun untuk sebagian besar Palawijaya, jumlah curah hujan minimal adalah 100 mm tiap bulan. Yang terakhir ada iklim Junghun. Junghun mengklasifikasikan daerah iklim di Pulau Jawa secara vertikal sesuai dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan daerah berdasarkan ketinggian. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Untuk itu, saya sebagai moderator pamit undur diri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.